Kenapa beberapa orang mau dikeluarkan? Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melaksanakan ruang kolaborasi untuk modul 2.3, utamanya sesi praktik. Jadi sekarang kita masuk di praktik. Namun sebelum saya lanjutkan, kita minta dulu Pak Haji Dirman untuk memimpin doa kita. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara rukul ini agar kegiatan kita ini senantiasa diberkahi, makanya itu mari kita berdoa dan mohon doa yang saya baca nanti supaya diaminkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul dalam ruang kolaborasi atau diskusi virtual calon guru penggerak angkatan ke-10 ini. Kami memohon agar Engkau memberkati pertemuan ini dengan kesempurnaan. Bimbinglah kami dalam setiap perkataan dan keputusan yang akan kami ambil. Semoga hasil dari rukul ini dapat memberikan manfaat besar bagi kami. Kami memohon perlindungan darimu ya Allah, dan semoga kami tetap diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya share screen dulu. Jadi hari ini kita akan mengikuti sesi ruang kolaborasi untuk modul 23, sesi 2 praktik. Di sini hanya 2 jam pelajaran atau 2 kali 45 menit atau 90 menit secara keseluruhan 1 jam setengah. Jadi kita mulai tadi jam 4:04. Kemudian Bapak Ibu, saya tidak perlu berlama-lama di sini karena kemarin ini juga sudah saya sampaikan. Kemudian ini juga selanjutnya seperti biasa ada 5 kegiatan aktivitas yang membedakan di aktivitas sesi 3, ruang kolaborasi praktik. Tujuannya juga masih kemarin Bapak Ibu sama. Terus ini skenarionya seperti ini. Selanjutnya kesepakatan belajar juga tidak perlu saya panjang lebar. Kemudian sama dengan kemarin. Selanjutnya pertanyaan pemantik Bapak Ibu sudah juga lakukan kemarin, saya minta di room chat. Kemudian ini jadi instruksi praktik coaching. Jadi praktik coaching dilakukan dengan model kita. Terus praktik coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Nah, CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Topik yang dibahas bebas, masing-masing melakukan praktik coaching maksimal selama 15 menit. Jadi itu 1 CGP itu 15 menit. Nah, tidak boleh lewat Bapak Ibu. Terus praktik coaching dilaksanakan di breakout room. Modelnya nanti Bapak Ibu saya akan bagi 2 kelompok, masing-masing isinya 6. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya terpaksa ya kita harus lewat dari jadwal, tidak apa-apa. Nanti misalnya kalau pas maghrib ya kita istirahat atau gimana, terserah dari Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau rekam sendiri atau gimana? Yang jelas di sini saya akan kirim linknya.
Jadi nanti Bapak Ibu potong videonya setelah saya unggah ke YouTube. Dan nanti link YouTube-nya saya akan kirim, terus Bapak Ibu potong, ambil videonya Bapak Ibu, kemudian unggah di LMS. Kalau Bapak Ibu merasa videonya yang ada itu tidak kurang maksimal, silakan Bapak Ibu rekam sendiri, terserah menggunakan aplikasi apa. Yang jelas seperti itu. Yang jelas harus selesai nanti 12 orang gitu. Jadi tidak usah lama-lama ya Bapak Ibu. Terus jadi nanti kita akan berada di ini di bor 45 menit, maksimalnya 50 menit di situ selesai semua. Oke? Atau 1 jam lah sudah bisa selesai semua. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan tugas kita? Mana? Kalau tidak ada, jadi yang tinggal di sini kelompok 1, 2, dan 3, Bu Sukma. Kenapa Bu Sukma? Silakan. Tapi Pak, jadi nanti kalau praktik satu kelompok langsung bergantian, kalau sudah jadi kos Betul. kecil lagi. Ya. Jadi yang pertama nanti praktik di kelompok ini adalah kelompok 1. Itu waktunya 30 menit untuk 2 orang. Jadi masing-masing 15 menit ya. Kalau sudah selesai berperan sebagai coach, berarti selanjutnya Bapak Ibu berperan sebagai coachee. Gitu. Tunggu dulu. Oh, sebenarnya enggak ya. Bisa itu juga videonya yang misalnya si A kan berperan sebagai coach, juga nanti berperan sebagai coach. Jadi videonya kelompok 1 itu bisa itu diambil untuk 2 orang. Begitu ya? Gitu kan? Jadi saya berikan waktulah berapa ya? Betul 31 jam lah untuk tiga kelompok di situ. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, Bu Rahmawati masih angkat tangan? Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini kan ada itu yang tugasnya observator, yang observasi itu pada saat selesai, misalnya kelompok 1 selesai praktik coaching, langsung nggak dipaparkan hasil observasinya, Pak? Enggak. Nanti kembali di room besar setelah selesai semua. Saya kasih waktu 1 jam dari sekarang. Terus setelah itu kembali ke sini semua di ruang ini untuk merefleksi apa yang sudah dilakukan tadi. Itu. Jadi yang Bapak Ibu lakukan di BOR itu hanya praktek tok saja. Nah, jadi kalau kelompok 1 praktik berarti kelompok 2 dan 3 mengamati. Kalau kelompok 2 praktik berarti kelompok 3 dan 1 mengamati. Begitu seterusnya. Demikian juga di BOR yang lain. Ngerti Bapak Ibu? Iya, Pak. Oke, kalau ngerti silakan kelompok 4, 5, 6 keluar di sini terus bergabung di BOR yang saya kirim di grup WA. Jadi nanti saya akan rekam Bapak Ibu. Silakan yang lain bergabung. Kelompok 4, 5, dan 6. Untuk kelompok 1, kelompok di BOR yang ini, yang di BOR utama, nanti siapa ya yang bisa mengatur temannya? Oke, Bu Nur Samsi bisa mengatur temannya, siapa yang duluan, kemudian dilanjut berikutnya. Terus
Nur Samsi di sini Iya, kah? Pak. Di sini tinggal? Iya, Pak. Ya, oke. Iya, Pak, Nah, kelompok 1, Pak. Oh, mana tadi seorang Suaranya, Bapak? hilang suaranya Bapak. Tidak Pak, aktif, Pak. Tertutup aktif, Pak. mikrofonnya. Aduh, tertutup mikrofonnya Pak Bapak tadi. Bu Rama di sini, Kiga. Terlempar nih kapan Bapak? Di kelompok 2 Ki mungkin kita Bu Jayanti sama Bu Surya Iya. Dharma. Iya. Tapi kan masih mau di- dengar tadi itu apa instruksinya Bapak? Tidak Mi Bu Nur Samsi Keluar, yang Pak. atur di sini siapa yang duluan. Oh begitu ya? Oh baiklah. Iya. Berarti saya keluar dari sini ya. Terus. Saya keluar. Iya. Ya, selamat Ibu Jayanti. Bu Surya juga. Masih ada kan? Bu Rahmawati juga. Ada Mi kan? Satu, dua, tiga, oke. Cukup minum di. Alat bingung pika apa aja sih? 6 nih, cuma 6. Cocok miga kita ini kelompok 1. Ya, kelompok 1. Bor. Nangka kapan, Di? Iya Bu, lengkap nih. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 lengkap. Hadir. Kelompok 3 hadir, Ya, saya sama Bu Hera. Jadi dimulai Mi Budi. Hadir Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah saya Iya ada Niko panas. Atau motor lagi yang kali Pak bicara. Terlalu mereka ketutupan. Kameranya volumenya. saya sebagai Sebagai coach. Di mana di dalam kelas sering
Nggak ada suaranya, Bu. Terputus jaringan mungkin. Jelek mungkin jaringannya Bu Nur Samsi. Iya, jelek jaringan. Iya, jelek Terlempar. Bagaimana siapa mi dulu yang duluan? Bagus mungkin. Saya Tapi bagus mungkin kalau saya dulu sama jaringanku ya. Kasih jaringanku. tapi bagus mungkin kalau ada yang praktik, yang lain matikan kameranya sama mic-nya supaya cuma itu nanti yang kentara dua gambarnya Iya, yang iya. sedang praktik. Iya, Iya. iya. Jadi matikan mic. Siapa dulu? Kelompok 3. Mau duluan? Kami dulu sama Ibu Hera dulu sama Ibu Hera. Ini timbul tanggal Jangan. ini tanggal 4 dan Iya. Jaringanku, anu. Anu mi dulu Bu Samsi kelompok 3. Iya, kelompok 3 mi dulu. itu tadi Bu bertanya kalau itu tidak tadi, Bu, berganti sama Kidi. berganti sama Kidi. Masih bergantian Bu. Oh, tetap bergantian. Oh, tetap bergantian. Iya. Oh, jadi kalau misalnya Oh, nanti jadi saya kalau misalnya nanti saya sudah jadi lagi. saya jadi coach lagi. Ya, langsung bertukar nanti, Bu. Iya. Oh, iya boleh Bu. Jadi langsung nih. Iya, silakan. Jelek sekali. Iya. Jelek sekali jaringanku, Bu. Ayo. Oh, Oh, iya. iya Bu. Tapi Bu Nur Samsi yang tidak praktek dimatikan misalnya kamera tak sama mikrofon tak supaya tidak mengganggu. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini. Saya dulu yang bertindak sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hera. Waalaikumsalam, Bu Fatma. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Hera? Alhamdulillah sehat, Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Begini, Bu. Kemarin ibu ingin berbincang-bincang dengan saya. Kira-kira ada apa, Bu? Oh iya, Bu. Fatma, saya mempunyai permasalahan di kelas, yaitu saya mempunyai siswa namanya Haikal. Anak yang berperilaku sukanya jahil, selalu mengganggu temannya. Nah, dia suka mengganggu temannya, bahkan sering mencoret-coret buku temannya. Begitu, Bu Fatma. Oh, begitu, Bu. Jadi Bu Hera mempunyai permasalahan seorang siswa yang suka jahil sama temannya. Dan akibat dari perbuatan tersebut, teman-teman yang dijahili itu sering menangis, begitu ya, Bu? Betul sekali, Bu. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini? Iya, Bu. Dari percakapan ini, saya berharap mendapatkan solusi bagaimana caranya merubah sifat anak tersebut, merubah perilakunya yang lebih baik lagi dengan tidak mengganggu temannya. Oh, seperti itu, Ibu Di. Yang ingin saya tanyakan lagi, kira-kira
indikator baik apa yang menurut Ibu Hera apa yang baiknya, Bu? Iya, Bu. Kebetulan saya mengajar di kelas rendah, yaitu kelas 1 SD. Menurut saya, indikator yang baik itu adalah yang pertama, tidak mengganggu temannya. Yang kedua, saling membantu atau tolong-menolong. Yang ketiga, anak tersebut mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap temannya. Oh, begitu, Bu. Itu indikator baik menurut Ibu Hera, yaitu tidak mengganggu, bisa saling tolong-menolong, dan mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap temannya. Begitu ya, Bu Hera. Kira-kira apa yang bisa Ibu Hera lakukan supaya merubah perilaku anak tersebut? Maksudnya bisa memenuhi indikator baik menurut Ibu Hera tadi. Ibu, pertama kali yang saya lakukan yaitu saya membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Disitulah mereka bisa mengungkapkan atau mengeluarkan ide atau gagasan mereka sendiri. Apa kesepakatan kelas yang disepakati itu dan apa keyakinan kelasnya. Misalnya disiplin, datang tepat waktu, saling menghormati, saling menyayangi. Nah, itulah kesepakatan kelas yang dibuat dengan mereka. Dan mereka sendiri yang membuat, berarti mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang telah disepakati atau yang telah diyakini itu, Bu. Yang kedua, yaitu dengan cara bermain peran, yaitu saya nantinya akan memutarkan video. Dari memutar video itu tersebut, mereka dapat mengetahui peran yang baik dan tokoh-tokoh yang kurang baik. Mereka mengetahui dampak atau akibatnya mereka peroleh ketika mereka berbuat suatu kesalahan itu yang saya lakukan, Bu. Oh, luar biasa sekali, Bu Hera. Langkah yang akan diambil, kalau bisa saya rangkum di sini, Ibu tadi menyebutkan yang pertama yaitu membuat kesepakatan kelas, di mana ini bersumber dari keyakinan kelas yang akan disepakati bersama supaya nanti lebih bertanggung jawab. Mungkin indikatornya bisa seperti rukun atau seperti itu, Budi. Kemudian yang kedua tadi untuk memberikan peran atau model melalui video, Ibu memutarkan video dan juga anak-anak akan bermain peran, mana peran yang baik atau yang kurang baik. Mungkin dari situ nanti Ibu bisa merubah perilaku anak tersebut untuk mencontoh yang baik saja. Seperti itu, Ibu Hera. Iya, Bu. Nantinya bisa menimbulkan budaya positif. Oh iya, betul sekali, Bu. Dengan kesepakatan kelas itu maupun dengan peran, itu tujuannya nanti membentuk budaya positif di kelasnya Ibu Hera. Seperti itu, Budi. Dari kedua rencana aksi tersebut, kira-kira ini kapan bisa dilaksanakan dari kedua rencana tadi, Ibu Hera? Oh iya, Bu. Dari dua langkah tersebut, yang pertama saya lakukan yaitu membuat kesepakatan kelas, Bu. Itu yang akan saya laksanakan dalam waktu dekat ini. Baru kemudian nanti memutarkan video tadi, Budi. Nah, iya, betul. Memutarkan video, juga kemudian setelah itu mereka bermain peran. Oh iya, sebagai bentuk komitmen tanggung jawab ini, katanya tadi dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kapan waktu yang bisa
Ibu Hera tentukan untuk membuat kesepakatan kelas sesegera mungkin kira-kira Ibu Hera di. Oh iya, karena ini makanya anak ini memang sudah lama melakukan perilaku yang kurang baik. Jadi saya sebagai guru segera membuat dan mencarikan solusi bagaimana agar anak ini dapat berubah secepatnya supaya menjadi lebih baik. Insya Allah besok sudah saya mulai laksanakan untuk membuat kesepakatan kelas. Luar biasa. Jadi langsung besok menerapkan atau mengimplementasikan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas seperti itu Bu Hera. Coba dari awal sampai akhir tadi kalau bisa saya simpulkan bahwa Ibu Hera akan mengambil 2 langkah tadi, yaitu membuat kesepakatan kelas dan akan memutarkan video buat peserta didiknya. Nah, kira-kira dari percakapan ini Ibu Hera mendapatkan apa dari percakapan kita pada sore hari ini? Ya, terima kasih sebelumnya Bu Fatma. Karena hari ini saya mendapatkan solusi bagaimana cara saya bisa menghadapi anak didik saya yang berperilaku kurang baik. Juga mengerti langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi peserta didik yang berperilaku kurang baik. Oh iya, terima kasih sebelumnya Bu Fatma. Karena hari ini sudah mendapatkan banyak solusi dari Ibu. Terima kasih Bu Fatma, obrolannya hari ini sudah sangat bermanfaat sekali. Iya Ibu Hera luar biasa. Terima kasih juga. Nanti setelah membuat kesepakatan kelas, terus kemudian memutarkan video beberapa minggu kemudian, nanti kita akan berbincang-bincang lagi Bu. Bagaimana perkembangan dari murid Ibu Hera tersebut, apakah terdapat perubahan ke arah yang lebih baik, dan apa yang kita harapkan bersama dapat merubah sikap anak didik kita agar lebih baik lagi dan bisa memenuhi indikator baik menurut Ibu Hera. Begitu Ibu Hera di. Oh iya Bu. Oh iya, terima kasih obrolan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi untuk obrolan berikutnya. Terima kasih Ibu Hera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fatma. Tapi Bu Hera kita lagi yang bertindak sebagai Langsung. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Hera. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Fatma? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Begini Bu, kemarin itu Ibu ingin berbincang-bincang dengan saya. Kira-kira ada apa ya Bu? Iya Ibu Hera, saya mempunyai permasalahan di kelas, yaitu saya mempunyai siswa yang bernama Radika, anak yang berperilaku kurang baik. Anak tersebut sukanya jahil, selalu mengganggu temannya. Dia suka bahkan suka mencoret-coret buku temannya. Begitu Ibu Hera. Oh begitu Bu. Jadi Bu Fatma mempunyai permasalahan seorang siswa yang suka jahil sama temannya. Dan akibat dari perbuatan anak tersebut, teman-teman yang dijahili itu sering menangis. Begitu ya Bu? Betul sekali Bu. Nah kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini? Iya Bu, dari percakapan ini
Saya berharap mendapatkan solusi bagaimana caranya merubah sifat anak tersebut, merubah perilakunya yang lebih baik lagi dengan tidak mengganggu temannya. Oh, seperti itu, Bu Di. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, kira-kira indikator baik yang menurut Ibu Padma seperti apa, Bu? Iya Bu, kebetulan saya mengajar di kelas 4 SD. Menurut saya indikator yang baik itu adalah yang pertama tidak mengganggu temannya, kemudian yang kedua saling membantu atau tolong-menolong, kemudian yang ketiga anak tersebut mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap temannya. Oh, baik, Bu. Itu indikator baik menurut Ibu Padma, yaitu tidak mengganggu temannya, bisa saling tolong-menolong, dan mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap temannya. Begitu ya, Bu Padma? Nah, apa yang bisa Bu Padma lakukan supaya merubah perilaku anak tersebut supaya bisa memenuhi indikator baik menurut Bu Padma? Iya Bu, pertama kali yang saya lakukan yaitu saya membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, disitulah mereka bisa mengungkapkan atau mengeluarkan ide atau gagasan mereka sendiri apa kesepakatan kelas yang disepakati itu dan apa keyakinan kelasnya. Misalkan disiplin, datang tepat waktu, saling menghormati dan saling menyayangi. Itulah kesepakatan kelas yang dibuat dengan mereka dan mereka sendiri yang membuat berarti mereka juga yang harus bertanggung jawab dengan apa yang telah disepakati atau yang telah diyakini itu Bu. Kedua, itu dengan cara bermain peran, yaitu saya nantinya akan memutarkan video. Dari memutar video itu mereka dapat mengetahui peran yang baik dan tokoh-tokoh yang kurang baik. Mereka mengetahui dampak atau akibatnya yang mereka peroleh ketika mereka berbuat kesalahan itu yang mereka lakukan. Luar biasa Bu Padma. Langkah yang akan diambil kalau bisa ya, saya rangkum di sini. Ibu tadi menyebutkan yang pertama yaitu membuat kesepakatan kelas, di mana ini bersumber dari keyakinan kelas yang akan disepakati bersama supaya nanti lebih bertanggung jawab. Indikatornya bisa seperti rukun atau disiplin. Seperti itu Bu Di. Kemudian yang kedua, tadi untuk memberikan peran atau model melalui video, memutarkan video dan juga anak-anak akan bermain peran, mana peran tokoh yang baik ataupun tokoh kurang baik. Mungkin dari situ nanti bisa merubah perilaku anak tersebut. Untuk mencontoh yang baik saja, seperti itu Bu Padmadi. Iya Bu, nantinya itu akan bisa menimbulkan budaya positif. Oh iya Bu, betul sekali Bu. Dengan kesepakatan kelas itu maupun dengan peran itu untuk membentuk budaya positif di kelasnya Padma. Seperti itu Bu Di, dari kedua rencana aksi nyata tersebut, kira-kira kapan Ibu bisa dilaksanakan dari kedua rencana tersebut Ibu Padma? Oh iya Bu, dari dua langkah tersebut, yang pertama yang saya akan lakukan yaitu membuat kesepakatan kelas Bu. Itu yang akan saya laksanakan dalam waktu dekat ini. Baru kemudian nanti memutarkan video tadi Bu Di. Iya Bu, betul, memutarkan video juga. Kemudian setelah itu mereka bermain peran. Iya.
Sebagai bentuk komitmen, tanggung jawab ini katanya tadi dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kapan waktu yang bisa Ibu Fatma tentukan untuk membuat kesepakatan kelas? Sesegera mungkin kira-kira Bu Fatma ya? Oh iya Bu, karena ini masalahnya anak ini memang sudah lama melakukan perilaku yang kurang baik. Jadi saya sebagai guru segera akan membuat dan mencarikan solusi bagaimana agar anak ini dapat berubah secepatnya supaya menjadi lebih baik. Insya Allah besok sudah saya mulai laksanakan untuk membuat kesempatan kelas Bu. Luar biasa. Jadi langsung Ki besok menerapkan atau mengimplementasikan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas seperti Bu Fatma. Coba dari awal akhir tadi kalau bisa saya simpulkan bahwa Ibu Fatma akan mengambil 2 langkah tadi, yaitu membuat kesepakatan kelas dan akan memutarkan video buat peserta didik tadi. Nah, kira-kira dari percakapan tak ini Bu Fatma mendapatkan apa dari percakapan ini? Oh iya Bu, terima kasih sebelumnya Ibu Hera karena hari ini saya mendapatkan solusi bagaimana cara saya bisa menghadapi anak didik saya yang berperilaku kurang baik. Saya juga mengerti langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi peserta didik yang berperilaku kurang baik. Terima kasih sebelumnya Ibu Hera karena hari ini saya mendapatkan solusi dan mengerti langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi peserta didik yang berperilaku kurang baik. Terima kasih banyak Ibu Hera, obrolannya hari ini sudah sangat bermanfaat sekali. Iya Bu Fatma, luar biasa. Terima kasih. Nanti setelah buat kesempatan terus memutarkan video beberapa minggu kemudian, nanti kita akan berbincang-bincang lagi bagaimana perkembangan dari murid Ibu Fatma tersebut. Apakah terdapat perubahan ke arah yang lebih baik dan apa yang kita harapkan bersama dapat merubah kita agar lebih baik lagi dan bisa memenuhi indikator baik menurut Bu Fatma. Begitu Bu Fatma. Oh iya, terima kasih obrolan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi untuk obrolan berikutnya. Terima kasih Bu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu, waalaikumsalam Ibu Hera. Terima kasih banyak Bu, itulah tadi percakapan kami dari kelompok 3. Seperti ya, untuk selanjutnya kami persilakan kepada kelompok 2. Jadi itu dipersilakan dengan hormat. Bu Hera bisa dimatikan mikrofonnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2, yaitu dengan Bapak Pak Dirman Mana, dengan saya sendiri Andi Sirwahyuni. Jadi yang pertama itu Bapak Dirman itu bertindak sebagai coach dan saya sendiri akan bertindak sebagai coachee. Jadi kita mulai sekarang Pak. Assalamualaikum Pak Haji Dirman, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Andi. Bagaimana kabarnya Bu Andi? Saya dengar akhir-akhir ini kurang sehat. Alhamdulillah Pak,
sudah sehat, Pak. Ya, syukur alhamdulillah, Bu. Oh iya, ada apa ya, Bu? Begini, Pak, saya mau bicara dengan Bapak. Apakah Bapak ada waktu? Oh, mau bicara dengan Bapak dengan senang hati. Saya selalu ada waktu buat Ibu. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Iya. Ada apa, Bu Andi? Sampai-sampai mau menemui saya. Apa ada yang bisa saya bantu? Iya, Pak. Jadi begini, saya ada sedikit permasalahan tentang pembelajaran atau murid yang saya hadapi di kelas. Eh, Permasalahan apa, Bu Andi? Mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan? Begini, Pak, saya kewalahan, Pak, menghadapi salah satu murid saya di kelas. Di kelas saya ada siswa yang bisa dibilang berkebutuhan khusus, tetapi dia Ya. tidak cacat fisik, dia lebih ke hiperaktif. Jadi setiap saya sedang mengajar dan menjelaskan materi, ada-ada saja yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya. Terkadang dia teriak, ayo istirahat, ayo pulang, sehingga proses pembelajaran terganggu, Pak. Oh, jadi begitu permasalahannya. Baiklah, Bu Andi, Iya, Pak. saya akan mencoba membantu Bu Andi dari permasalahan ini. Bu Andi, sekarang maunya bagaimana? Apa tujuan yang diharapkan dari percakapan kita ini? Eh, Saya berharap, Pak, Bapak bisa membantu saya mengatasi masalah saya, bisa memberikan saran atau solusi dari permasalahan saya ini, Pak. Iya. Baik, Bu Andi. Terus yang Bu Andi harapkan atau inginkan dari percakapan kita ini apa, Bu? Yang saya mau, Pak, dan saya harapkan setiap saya mengajar murid-murid itu bisa nyaman, senang, dan murid yang selalu mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya bisa fokus di setiap mengikuti pembelajaran saya, Pak. Oh, iya ya. Baik, Bu Andi. Eh, Apa yang sering dia lakukan untuk mengalihkan perhatian Ibu dan teman-temannya? Mungkin bisa diceritakan, Bu Andi? Begini, Pak, saat saya memberi materi, murid tersebut mengganggu teman sebangkunya, memanggil teman lain tanpa ada keperluan. Nah, dia juga biasanya melakukan teman lain dengan berdalih berbagai memukul meja dan banyak lainnya, Pak. Dan saya teriak-teriak, Pak. Contohnya, ayo pulang, ayo istirahat. Padahal itu, Pak, masih dalam jam pelajaran. Bahkan sering mengatakan barangnya hilang dan menangis. Terus, Bu Andi, apakah anak tersebut pada saat keluar main atau istirahat, dia tetap di kelas atau bergabung dengan teman-temannya? Iya, Pak, kalau saya perhatikan, selama ini dia lebih memilih mencari kesibukan sendiri, Pak. Ya. Terus kalau dalam hal akademik, eh, ketika Ibu memberikan tugas, apakah dia mengerjakan tugas yang diberikan sama Ibu atau bagaimana? Terkadang mengerjakan, Pak, tetapi lebih sering tidak mengerjakan. Karena saya perhatikan ketika pada saat pelajaran matematika dan bahasa daerah, Pak. Ya, ya, ya. Terus selama Bu Andi mengajar anak tersebut, eh, saat dia teriak-teriak dalam kelas dan mukul meja, apakah ada strategi yang Ibu lakukan
sehingga anak tersebut tidak bertindak demikian lagi. Iya, Pak. Jadi selama biasanya saya mendekatinya dan menegurnya dengan sopan, sehingga anak itu berhenti, namun itu tidak bertahan lama. Anak tersebut akan kembali mengulanginya. Oh ya, jadi itu yang Ibu Andi lakukan. Lantas situasi ideal apa yang Ibu Andi inginkan? Saya ingin murid saya, Pak, semuanya bisa fokus menyimak penjelasan saya pada saat saya mengajar, dan suasana kelas saya menjadi aman dan nyaman. Jadi Bu Andi inginkan supaya muridnya bisa fokus menyimak penjelasan Ibu pada saat mengajar, Iya, iya, Pak. supaya murid Ibu ini bisa fokus menyimak penjelasan Ibu pada saat mengajar. Eh, apa saja yang Bu Andi perlu kira-kira lakukan? Saya akan merubah gaya belajar, Pak. Mencari metode-metode dan media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Menyelipkan ice breaking supaya siswa itu bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Dan kalau masih belum berhasil, kemungkinan saya akan memanggil murid tersebut dan mengajaknya berbicara secara terbuka apa ada alasan tertentu sehingga ia melakukan hal tersebut. Saya akan Ya. melakukan pendekatan khusus kepada anak tersebut. Iya. Nah, itu sudah bagus sekali Bu Andi. Dari pernyataan Ibu Andi tadi, apa saja yang akan disiapkan? Begini Pak, saya akan membuat media pembelajaran yang menarik berupa video pembelajaran, menyediakan alat peraga yang menarik, kemudian menyediakan ice breaking dengan gaya belajar yang berbeda dari sebelumnya. Insya Allah Pak, kalau memungkinkan, saya akan mencoba menggunakan proyektor laptop dalam setiap pembelajaran saya, sehingga anak itu bisa fokus Pak. Oh iya ya. Terus kira-kira apa yang Bu Andi lakukan kalau rencana tersebut tidak berhasil? Kalau murid tersebut masih mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya, Pak, maka saya akan mendekati murid tersebut secara personal dengan mengelus-ngelus kepalanya, menyanjungnya, Ya. Dan mengingatkan untuk tidak akan melakukan hal tersebut lagi, dan mengajaknya berbicara secara terbuka apa ada alasan tertentu sehingga ia melakukan hal tersebut. Kemudian akan memberikan tugas sesuai dengan minatnya. Berhubung di balik kekurangan anak tersebut, pasti ada kelebihan yang dimilikinya, Pak. Ya. Sudah sangat bagus Bu Andi. Jadi apa yang Ibu Andi akan lakukan setelah ini? Apa lainnya? Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran, Pak, itu besok. Jadi Ya. hari ini saya akan membuat alat peraga yang menyenangkan, video pembelajaran yang menarik, dan dengan gaya dan metode yang berbeda, serta menyediakan ice breaking. Semoga murid tersebut ada perubahan, Pak. Kalau belum berhasil, saya akan melakukan rencana selanjutnya dengan memanggil siswa tersebut dan saya akan mencoba menyentuh hatinya. Iya, super sekali Bu Andi. Saya mendukung Bu Andi. Memang terkadang itu perlu disentuh hatinya dan memberikan pendekatan khusus dan memberikan tugas sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Baiklah Bu Andi, semoga rencana Bu Andi bisa berjalan dengan baik dan muridnya itu bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat dan nyaman.
Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas solusinya hari ini. Ya, sama-sama Bu Andi. Mungkin sudah cukup atau masih ada lagi yang mau ditanyakan Bu Andi? Sudah tidak ada Pak, sudah cukup Pak. Terima kasih banyak Pak atas Ya. bantuan dan solusinya. Iya, baiklah Bu Andi. Kalau tidak ada lagi, kita tutup percakapan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung. Tapi Pak, Ya, ada itu dulu saya kirimkan ke Pak. Yang tadi pagi saya kirimkan ke naskahnya. oh ada yang tadi pagi. Iya, Saya kira sama gitu. Pantasan tidak sama. Tunggu dulu saya lihat deh. Sama aja kayaknya. Ya. ada di Pak, di bawahnya itu yang tanggung jawab itu Pak. Oh iya. Oke. Bagaimana Pak, sudah siap? Oke. Jadi sekarang saya yang akan bertindak sebagai coach dan Pak Haji Dirman yang bertindak sebagai coachee. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang Kembali jadi coach. kami, iya, kembali dari kelompok 2 akan bertukar. Kembali saya bertindak sebagai coach dan Bu Andi Surahidi sebagai coach. Jadi kembali saya ulangi bahwa kasus dalam kelompok kami yang kami angkat yang akan kami gunakan sebagai percakapan coaching alur kita, yaitu di mana ada salah satu murid kami di kelas 6 yang bisa dikatakan berkebutuhan khusus atau hiperaktif, sehingga setiap saya mengajar dan memberi materi, ada saja yang dilakukan itu mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya sehingga proses pembelajaran terganggu. Baik, saya mulai. Assalamualaikum Bu Andi dan selamat siang. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Saya dengar Bapak lagi sakit. Ya, alhamdulillah Bu Andi sudah sehat. Syukur Alhamdulillah Pak. Oh iya Pak, ada apa Pak? Begini Bu Andi, saya mau bicara sebentar dengan Bu Andi. Apakah Ibu Andi ada waktu? Mau bicara apa Pak? Dengan senang hati Pak. Saya selalu ada waktu untuk Bapak. Terima kasih banyak Bu Andi atas waktunya. Ada apa Pak? Sampai-sampai Bapak menemui saya. Apa ada yang bisa saya bantu? Iya Bu. Jadi begini, saya ada sedikit permasalahan tentang pembelajaran atau murid yang saya hadapi di kelas. Oh, permasalahan apa itu Pak? Bisa dijelaskan atau diceritakan Pak? Ini Bu, saya kewalahan nih menghadapi salah satu murid saya di kelas. Di kelas saya ada siswa yang bisa dibilang berkebutuhan khusus, tetapi dia tidak cacat fisik. Dia lebih ke hiperaktif. Jadi setiap saya sedang mengajar dan memberikan materi, ada saja yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya. Terkadang dia teriak-teriak, ayo pulang, sehingga proses pembelajaran terganggu. Oh, begitu Pak. Jadi itu permasalahannya Pak. Iya, Begini Pak, sekarang
maunya bagaimana, Pak? Apa tujuan yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini? Saya harapkan Bu, Ibu bisa membantu saya mengatasi masalah saya ini, bisa memberikan saran atau solusi dari permasalahan saya ini. Baik, Pak. Terus yang Bapak harapkan atau inginkan dari percakapan kita ini apa, Pak? Yang saya mau dan saya harapkan, Bu, setiap saya mengajar, murid-murid itu bisa nyaman, ya, senang, dan murid yang selalu mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya bisa fokus di setiap mengikuti pelajaran saya, Bu. Baik, Pak. Apa yang sering dia lakukan untuk mengalihkan perhatian Bapak dan teman-temannya? Bisa diceritakan, Pak? Begini, Bu, saat saya memberi materi, murid tersebut selalu mengganggu teman sebangkunya. Dia terkadang memanggil teman lainnya tanpa ada keperluan. Kadang juga dia melaporkan teman lainnya dengan berdalih berbagai alasan, memukul meja dan banyak lainnya, Bu. Dan terkadang dia teriak-teriak, Bu. Contohnya, ayo istirahat, ayo pulang. Padahal masih jam pelajaran. Dan bahkan sering mengatakan kalau barangnya hilang dan akhirnya menangis sendiri. Yang jelasnya Bu selalu dia selalu mengalihkan perhatian, selalu mau diperhatikan. Begitu, Bu. Jadi, apakah anak tersebut, Pak, misalnya pada saat jam istirahat, apakah dia tetap di kelas atau bergabung dengan teman-temannya, Pak? Iya, Bu, kalau saya perhatikan selama ini murid saya tersebut lebih memilih mencari kesibukan tersendiri dibanding daripada bergabung dengan teman-temannya di luar. Bagaimana kalau dalam hal akademik, Pak? Misalnya ketika Bapak memberikan tugas, apakah dia mengerjakan tugas yang Bapak berikan? Terkadang mengerjakan, Bu, terkadang juga tidak. Karena saya perhatikan, Bu, ketika perasa pelajaran matematika dan bahasa daerah, kadang dikerjakan, ya kadang juga tidak. Oh. Selama Bapak mengajar anak tersebut, jika anak tersebut teriak-teriak di dalam kelas atau memukul-mukul meja, apa ada strategi-strategi yang Bapak lakukan sehingga anak tersebut tidak bertindak demikian? Iya, ada, Bu. Biasanya saya mendekatinya dan menegurnya dengan sopan sehingga anak itu berhenti. Namun itu tidak bertahan lama. Anak tersebut kembali mengulangnya. Oh, jadi itu yang dilakukan ya, Pak. Lantas Iya. situasi ideal apa yang Bapak inginkan? Saya ingin, Bu, murid saya ini semuanya bisa fokus menyimak penjelasan saya dan suasana kelas yang aman dan nyaman sehingga murid saya yang hiperaktif bisa juga. Kalau mau dilihat dari angka 1 sampai 10, Pak, sekarang Bapak berada di angka berapa yang menggambarkan tingkat kefokusan muridnya? Iya. eh Dari 1 sampai 10, Pak. Kalau sebelum ini diadakan coaching, kira-kira dia berada saya pada angka berapa, Pak? berada di angka 9 karena dengan kegiatan coaching ini tentu murid saya akan menemukan sendiri penyebab dari persoalan yang dihadapinya, Bu. Jadi begitu ya, Pak. Terus Iya, kira-kira apa saja yang Bapak mau lakukan? iya. Jadi saya akan mengubah eh, gaya belajar saya, gaya belajar mencari metode-metode lain atau media pembelajaran yang lebih menarik lagi
menyelipkan ice breaking supaya siswa itu bisa fokus dan mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Dan kalau masih belum berhasil, kemungkinan saya akan memanggil murid tersebut dan mengajaknya berbicara secara terbuka. Apa ada alasan tertentu sehingga melakukan hal tersebut. Saya akan melakukan pendekatan khusus kepada anak tersebut, begitu, Bu. Oh, nah, itu bagus sekali, Pak. Dari pertanyaan itu, apa saja yang akan Bapak siapkan? Tentunya, Bu, saya akan membuat media pembelajaran yang menarik berupa video pembelajaran atau alat peraga yang menarik, menyediakan ice breaking dan gaya belajar yang berbeda dari sebelumnya. Insya Allah kalau memungkinkan, saya akan mencoba menggunakan proyektor, laptop dalam setiap pembelajaran, sehingga anak itu bisa fokus kembali. Apalagi yang bisa Bapak lakukan kalau misalnya rencana tersebut tidak berhasil? Seumpama kalau murid tersebut masih mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya, saya akan mencoba mendekati murid tersebut secara personal, dengan cara mengelus-ngelus kepalanya, bahkan kalau bisa menyanjungnya dan mengingatkan untuk tidak akan melakukan itu lagi dan mengajaknya berbicara secara terbuka. Apa ada alasan tertentu sehingga murid tersebut melakukan demikian. Kemudian akan memberikan tugas sesuai dengan minatnya. Berhubung di balik kekurangannya tentu ada kelebihan yang dimilikinya. Ya, begitu, Bu. Iya, Pak. Sudah sangat bagus sekali itu, Pak. Jadi, apa yang akan Bapak lakukan setelah ini? Kapan Bapak akan memulainya? Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran ini mulai besok, Bu. Hari ini saya akan membuat alat peraga yang menyenangkan, video pembelajaran yang menarik, dan dengan gaya atau metode yang berbeda. Semoga murid tersebut ada perubahan. Kalaupun belum berhasil, saya akan melakukan rencana selanjutnya dengan memanggil siswa tersebut dan saya akan coba sentuh hatinya, Bu. Super sekali itu, Pak. Jadi semoga rencana Bapak itu berjalan dengan baik dan murid tersebut itu bisa mengikuti pembelajaran Bapak dengan semangat dan nyaman. Terima Terus, kasih. Ya, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching ini, Pak? apanya, Bu, tindak lanjutnya? Iya. Ya, jadi saya akan mengevaluasi dari kegiatan coaching yang dilakukan ini. Jika berhasil, maka saya akan melakukan praktik baik dengan berbagi dengan teman sejawat. Adapun kalau kurang berhasil, ya maka cara selanjutnya adalah melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk menemukan solusi lain dalam menangani kasus ini. Luar biasa komitmennya, Pak. Saya yakin komitmen ini akan menjadi bagian dari keberhasilan Bapak dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi. Apa masih ada yang mau disampaikan, Pak? Sudah tidak ada, Bu. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak atas bantuan dan solusinya. Iya, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Baiklah, Pak. Kalau tidak ada lagi, saya tutup percakapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Nursansi. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 percakapan yang sangat hebat. Ya, baiklah kami langsung saja untuk kelompok pertama.
yaitu saya berkolaborasi dengan Rusni, Ibu Rusni. Langsung. Jadi yang pertama Bu Rusni sebagai coach, kemudian saya sendiri Nur Samsi sebagai coach. Mulai nih Bu. Assalamualaikum Bu Nur Samsi. Waalaikumsalam Bu Rusni. Apa kabar Bu? Tadi saya lihat ada panggilan tak masuk Bu. Alhamdulillah baik Bu. Iya Bu. Tadi saya menelpon Ibu, tapi Ibu tidak mengangkat. Ya, ada yang bisa saya bantu Bu? Ya, begini Bu, saya sebelumnya minta maaf, mungkin saya mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin bercerita-cerita kepada Ibu tentang permasalahan saya di kelas. Di kelas saya Bu, ada salah satu siswa yang terlalu aktif ketika mengajar. Terkadang dia memukul-mukul meja dengan reples sehingga pembelajaran yang saya lakukan biasa terganggu Bu. Oh ya, jadi itu permasalahannya Bu Di. Jadi Iya. apa yang Ibu harapkan nantinya setelah percakapan ini kita lakukan? Ya, jadi setelah percakapan ini, saya berharap saya mendapatkan solusi untuk menghadapi anak saya ini si Rizal, terutama dalam kegiatan belajar agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Apa ukuran keberhasilan dari pertemuan atau diskusi kita ini? Ya, saya ingin melihat keberhasilan siswa saya dalam kegiatan pembelajaran agar berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan. Bisa Ibu jelaskan apa saja yang dilakukan anak kita ini dan apa saja yang dilakukannya sehingga Ibu katakan mengganggu di dalam kelas? Ya, jadi pada saat pembelajaran, Bu, biasanya lagi asik-asik menjelaskan, saya asik-asik menjelaskan, dia memukul meja dengan reples. Kemudian juga apabila sedang saya menjelaskan di depan, biasa dia mengganggu temannya, dicolek-colek, biasa dia mengambil buku temannya, artinya dia mengganggu temannya secara sengaja. Dari skala 1 hingga 10, kira-kira di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Ibu itu? Ya, jadi kalau menurut saya, peringkat yang saya berikan posisi pada saat ini yaitu pada angka 7. Apakah ada kegiatan yang sudah Ibu lakukan untuk merubah sikap anak kita ini? Ya, saya akan membina anak ini semaksimal mungkin, diantaranya saya panggil baik-baik ke depan untuk menjelaskan kenapa dia sampai mengganggu temannya dalam proses pembelajaran. Mungkin ada kira-kira yang bisa kita lakukan selain yang sudah kita lakukan tadi. Mungkin ada opsi lain yang bisa Ibu lakukan. Ya, jadi salah satu ya cara yang ingin saya lakukan yaitu dengan menggunakan teknik stok pada anak si Rizal ini. Membuat apa namanya? Menyentuh hatinya, memberikan kata-kata motivasi agar dia tidak mengulangi lagi sifatnya. Oh iya, jadi itu Bu Di. Jadi kita Iya. mau melakukan stop dan memanggil atau berkomunikasi langsung dengan orang tuanya ya. Iya Bu, saya akan rencana memanggil, saya akan bekerja sama dengan orang tuanya bahwa si anak ini sifatnya biasa mengganggu dalam proses pembelajaran. Apakah si Rizal ini kira-kira bisa berubah dengan memanggil orang tuanya? Ya, diusahakan ada perubahan Bu, paling tidak sedikit demi sedikit karena saya lihat anak ini kalau terus dibina mungkin ada perubahan karena sebenarnya anak ini pintar, tapi setelah orang tuanya meninggal, anak ini cenderung sifatnya berubah mungkin dengan apa namanya? Pengaruh dari keluarga, jadi mungkin dia bawa ke sekolah.
Kapan Ibu mau melaksanakan teknik stop ini dan berkomunikasi dengan orang tuanya? Ya, jadi saya rencanakan besok, Bu, karena kebetulan besok saya full mengajar di kelas. Apa ada dukungan dari pihak lain atau bantuan? Siapa yang membantu Ibu? Ya, jadi dukungan yang saya dapatkan itu yaitu dari rekan sejawat, pihak-pihak sekolah yang bersangkutan. Jadi ada kolaborasi dengan wali kelas sebelumnya, Ya, Bu. iya, Bu. Selanjutnya, apa komitmen yang Anda buat untuk rencana aksi? Ya, jadi itu saya ingin menyenangkan dan berpihak kepada anak. Luar biasa komitmennya, Bu. Saya yakin dengan komitmen ini akan menjadi bagian dari keberhasilan Ibu dalam menyelesaikan kasus yang saat ini Ibu hadapi. Apa ya, masih ada yang mau Ibu sampaikan? Ya, saya kira seperti itu, Bu. Semoga solusi yang Ibu berikan kepada saya bisa saya terapkan di kelas saya nantinya dan bisa berhasil. Terima kasih kembali Bu Nur Samsi. Baiklah Bu Nur Samsi, kalau tidak ada lagi, saya tutup percakapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya Bu Rusni sebagai coach dan saya sebagai coach. Ya, Assalamualaikum Bu Rusni. Waalaikumsalam Bu. Ya, apa kabar Bu? Tadi saya lihat panggilannya Ibu. Alhamdulillah baik Bu. Ya, tadi saya telepon Ibu tapi tidak diangkat. Maaf Bu Samsi, saya mengganggu. Ya, ada yang bisa saya bantu? Oh iya Bu, sebelumnya saya minta maaf ya Bu. Mungkin saya mengganggu waktunya sebentar. Begini Bu, saya ingin cerita-cerita sedikit tentang permasalahan saya di kelas. Jadi begini Bu, saya merasa kurang nyaman di dalam kelas karena ada salah satu murid saya yang bernama Rizky. Dia di sini saya lihat perilakunya sangat mengganggu di dalam kelas, terutama kegiatan belajar mengajar. Anak ini cukup mengganggu, di mana dia selalu memukul-mukul meja dan juga mengganggu temannya apabila dalam kegiatan pembelajaran. Oh iya, jadi begitu permasalahannya, Bu. Jadi apa yang kita harapkan nantinya setelah percakapan kita nanti ini? Saya berharap Bu, setelah berbicara dan berdiskusi dengan Ibu, saya bisa dapatkan solusi begitu untuk menghadapi anak saya ini, si Rizky, terutama pada saat kegiatan pembelajaran, agar dia tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Ya. Kemudian apa ukuran keberhasilan pertemuan kita ini, Bu? Saya ingin melihat siswa saya ini berubah menjadi lebih baik dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Bisa Ibu jelaskan apa saja yang dilakukan anak kita ini, si Rizky? Apa saja yang dilakukan sehingga dia bisa mengganggu kelas? Begini Bu, pada saat pembelajaran Bu, biasanya ketika saya lagi asik-asiknya menjelaskan, dia pukul-pukul meja dengan refleks. Kemudian juga apabila sedang menjelaskan di depan, biasa dia mengganggu temannya, dicolek-colek lah. Mana pos
Kalau saya berikan peringkat, menurut saya posisi saya sekarang berada di posisi yang Iya. ketujuh, Bu. Apa ada kegiatan? Sudah saya coba. Pada awalnya berhasil, tapi 2 hari, 5 kemudian dia berulah lagi. Ya. Mungkin ada kira-kira yang bisa kita lakukan selain apa yang kita lakukan tadi, mungkin ada opsi yang lain bisa dilakukan. Untuk dalam jangka waktu dekat ini, Bu, saya rencanakan untuk melakukan teknik stop pada saat kegiatan pembelajaran dengan memberikan kata-kata yang menyentuh. Kemudian saya juga upayakan dengan berbicara langsung dengan orang tuanya. Karena saya lihat dari hari ke hari makin tambah parah di dalam kelas, tidak mau berubah, semakin menjadi-jadi sikapnya. Oh, jadi begitu Bu, Ibu mau menggunakan teknik stop. Komunikasi dengan orang tuanya karena sejauh ini yang saya lakukan, saya cuma berkomunikasi perubahan. Mungkin kalau dipanggil secara langsung, mungkin ada perubahan dari si Rizky ini. Ya, jadi apakah si Reski ini bisa berubah hanya ke sekolah? Usahakan Bu ada perubahan. Paling tidak sedikit demi sedikit lah, karena saya lihat anak ini kalau selalu terus kita bina, mungkin ada perubahan. Karena sebenarnya anak ini pintar. Cuman setelah salah satu orang tuanya meninggal. Ya, jadi kapan rencana Ibu mau melakukan teknik stop ini, kemudian bisa berkomunikasi dengan orang tuanya? Saya rencanakan bisa lakukan besok, Bu, karena kan besok kebetulan saya yang full kasih pelajaran, tidak ada guru mata pelajaran lain yang masuk di dalam kelasnya. Jadi saya upayakan untuk saya laksanakan besok. Ya, jadi apa dukungan dan bantuan Ibu yang Ibu dapatkan saat ini? Sejauh ini, Bu, saya mendapat dukungan dari rekan sejawat saya dari wali kelas 5, wali kelasnya sebelumnya. Karena sekarang kan dia sudah naik kelas 6. Sebelumnya dia yang menghadapi Rizky ini, dia menceritakan bagaimana sikapnya di kelas. Jadi saya ada dasar dalam membina anak ini. Ya, jadi ada kolaborasi Budi dengan wali kelasnya. Kemudian selanjutnya apa komitmen Ibu yang buat untuk rencana aksi ke depannya? Saya akan konsisten dengan perencanaan yang saya rencanakan. Jika opsi ini kurang berhasil, maka langkah-langkah selanjutnya adalah menemukan solusi lain dengan kolaborasi dengan teman sejawat dari kepala sekolah. Ya, jadi itu tadi komitmen Ibu. Kemudian siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Yang membantu adalah semua pihak yang di sekolah dan orang tuanya juga akan menjaga komitmen ini dengan melakukan kerjasama yang baik. Ya, jadi setelah menjaga komitmen dan bantuan, kemudian apa tindak lanjut Ibu setelah kita melakukan coaching ini, percakapan ini? Apa tindak lanjutnya? Yang lanjut dari sesi khusus ini adalah ingin melakukan perubahan yang sepenuhnya sehingga pembelajaran nantinya terlaksana Terima kasih banyak Bu atas bantuan dan
Oh iya, terima kasih atas percakapan yang kita lakukan pada hari ini. Semoga komitmen yang kita lakukan bisa terjaga dengan erat. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rusni. Sama-sama, terima kasih kembali juga Bu Samsi. B dan Im terlacak berada di sebuah perumahan di desa Sam. Bisa Mi bergabung. Komunikasi. Selesai Miga, Bu Nursamsi? Iya Pak, selesai Mi untuk kelompok 1, 2, dan 3. Oke. Baik Bapak Ibu, silakan guys, kalian sudah bergabung semua ya. Nah, ini untuk waktu yang tersisa ini saya ingin ada umpan balik baik yang berada di bor ini maupun yang ada tadi di bor sebelah. Nah, saya ingin untuk yang ada di bor ini yang penampilan untuk kelompok 2 berarti yang mengomentari adalah kelompok 3 dan kelompok 1. Iya Kak, begitu ya Ibu ya, Bapak Ibu. Iya Pak. Baik. Jadi yang ingin artinya tidak usah dikomentari semua ya Bapak Ibu karena kita oleh waktu. Atau kita lihat dulu kalau kita bisa sampai 10 menit sebelum jam 6 ya. Oke lah. Saya mau mendengar dulu komentarnya kelompok 3 atas penampilan kelompok 1 di bawah. Silakan. Apa kelompok 2? Kelompok 3 kiri kan. Lupa ya Bapak Ibu. Terus saya buka dulu. Mana kelompok 3 yang mengomentari kelompok 2. Kan kelompok 2 yang saya minta dikomentari. Mana kelompok 3? Ini yang tampil terakhir kan kelompok 3 Bu Rusni sama siapa? Tapi Pak, kelompok 1 ya mulai dari kelompok 3 tadi, kemudian 2 dan 1. Tapi Bu Hera dengan Bu Fatma, kelompok 3. Ya silakan Bu Nur Samsi yang jadi ini moderatornya. Tapi Bu Hera, Bu Fatma. Jangan-jangan tidak dilihat tadi tampil. Iya Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya yaitu kelompok 3. Aktif di suara? Aktif Bu. Iya Bu, yang saya tanggapi di sini dari kelompoknya tadi Pak Dirman dengan Ibu Andi karena
Mungkin jaringan saya tadi waktu Ibu Nur Samsi dengan Ibu Risni kurang bagus. Baik dari percakapan atau coaching yang dilakukan dari Ibu Andi Sri Wahyuni dengan Pak Dirman tadi, Pak Haji Dirman, saya kira sudah menggunakan metode alur tirta, di mana yang pertama itu mereka menentukan tujuan, dari tujuan itu mereka ingin mencari solusi dari permasalahannya. Kalau tidak salah tadi permasalahannya yaitu ada peserta didiknya yang berkebutuhan khusus. Di situ mereka mencari solusi apa kira-kira yang bisa mereka Pak Dirman lakukan sehingga anak tersebut bisa berperilaku yang lebih baik lagi. Kemudian dari identifikasi, di situ tadi juga dia sudah mengambil solusi, ada beberapa ya solusi yang Bu Andi Sri Wahyuni ambil. Kemudian rencana aksinya dari tadi solusinya dia melakukan ada beberapa strategi. Yang pertama tadi itu mencari metode mengajar yang lebih menarik lagi. Di situ dia menyelipkan ice breaking. Kemudian nanti kalau misalnya metode yang dilakukan itu tidak berhasil, dia memanggil anak tersebut dan melakukan pendekatan khusus di rencana aksinya. Kemudian di tahap tanggung jawab, saya dengar tadi sudah dilakukan juga, di mana kalau beberapa rencana aksi tidak berhasil, seperti tadi melakukan praktik baik, mereka akan atau Pak Dirman akan dan Ibu Sri Wahyuni melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Itu merupakan tanggung jawab dari yang dilakukan oleh Bu Andi Sri Wahyuni dengan Pak Dirman. Saya kira coach yang dilakukan oleh Pak Dirman dengan Bu Andi Sri Wahyuni sudah memenuhi alur metode tirta. Kalau menurut saya begitu. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ibu Nur Samsi? Terdengar Ji tadi suaraku, Bu? Terdengar Ji. Oh iya, iya. Terdengar Ji, Bu. Iya, iya. Sekarang Ibu Nur Samsi sudah dikembalikan ke moderator. Jadi itulah tadi umpan balik dari kelompok 3 tentang percakapan tadi yang dilakukan antara Pak Haji Dirman dengan Bu Andi. Mereka sudah melakukan alur tirta dalam percakapannya tadi, mulai dari tujuan sampai dengan tanggung jawab. Jadi, bagaimana Pak untuk kelompok 2 lagi? Baik, jadi kita gilir lagi, maksudnya masing-masing kelompok ada yang tanggapi karena waktunya cukup saya lihat ini. Jadi yang tadi kan ditanggapi kelompok 2 oleh kelompok 3. Nah sekarang kelompok 3 yang ditanggapi oleh kelompok 1. Begitu terus sampai selesai. Oke? Nggak usah menanggapi, kan 2 kelompok pengamatnya kan, setiap satu kelompok yang tampil. Jadi tidak usah diminta untuk melaporkan hasil tanggapannya kedua kelompok tersebut. Nah, cukup 1. Jadi yang tadi yang ditanggapi kelompok 2 oleh kelompok 3. Nah sekarang kelompok 3 ditanggapi oleh kelompok 1 dan kelompok 1 nanti ditanggapi oleh kelompok 2. Begitu Bu Nur Samsi, silakan.
Kayaknya jaringannya Bu Nur Samsing blank, atau saya langsung saja minta kelompok 1 silakan tanggapi kelompok 3. Kelompoknya Bu Rusni atau Bu Nur Samsi yang menanggapi. Bu Rusni. Terima kasih Pak. Baiklah, saya akan menanggapi sedikit masukan dari kelompok 3 tadi. Dalam percakapan tadi antara psikot dan si coaching, kalau untuk masukan kami itu, kalau perlu tadi jangan psikot memberikan tanggapan kepada si coaching. Contohnya tadi Bu Hera tadi mengatakan bahwa apa rencana bertanya apa rencana dalam membuat kesepakatan. Kemudian dia menjawab sendiri mengatakan bahwa bagaimana Bu, secepatnya kah mau dilakukan? Sebaiknya nanti si coach yang menjawab sendiri, si coaching yang menjawab bahwa iya baik saya akan menjawab. Artinya jangan dipotong pembicaraannya. Begitu masukan dari kami Pak. Biar kami dulu. Oke, jadi mungkin maksudnya itu mau mengarahkan, tapi memang yang saya dengar. sebaiknya jangan disela ya Bapak Ibu ya. Oke, biarkanlah mereka dulu berkomentar. Baik, sekarang kelompok 2 menanggapi kelompok 1. Silakan kelompoknya Bu Andi sama Pak Dirman salah satunya menanggapi kelompoknya Bu Rusni sama Bu Nur Samsi. Silakan Pak Dirman. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Baik, kami dari kelompok 2 akan memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 1. Sebenarnya ada tadi pertanyaan saya mau tujukan ke kelompok 3, tapi saya hanya diberikan kesempatan untuk kelompok 1. Baik, untuk Bu Nur Samsi dengan Bu Rusni, mungkin pertanyaan saya sini Bu, simpel sekali. Tadi dikatakan bahwa salah satu beberapa tadi cara yang dilakukan supaya muridnya itu tidak lagi mengganggu dalam kelas. Tadi saya sempat dengar itu ada digunakan teknik stop ya Bu ya, ya stop sama juga tadi bicara dengan orang tua. Nah, pertanyaan saya Pak Dirman, teknik linggis. Tak bercanda, oke. Iya, jadi yang saya tanyakan sini, Bu Nur Samti dengan Bu Rusni, kira-kira kalau cara ini tidak berhasil, apakah ada Cari cara lain Pak Dirman. Cari cara lain. Apakah ada cara lain yang bisa digunakan Bu? Itu saja. Kasih. Jangan dijawab oleh hanya menanggapi saja. Jadi iya. Jangan, enggak usah. Jadi hanya mengomentari. Mengomentari, oh iya. Mungkin Bu Andi bisa mengomentari. Jangan dikomentari. Baik, Bapak Ibu, sekarang gini, kita masih punya, nanti saya simpulkan Bapak Ibu. Terus untuk yang di board sebelah, silakan kelompoknya Ibu Rahmawati sama Bu Surya menanggapi kelompoknya Pak Hasal. Baiklah, terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut saya di kelompoknya Pak Hasal tadi itu terkait permasalahan dengan
metode pembelajaran, menurut saya sudah sangat bagus materi coach dan coachingnya karena mengangkat alur tirta dari kesemuanya. Yang pertama dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah apa yang terjadi, kemudian menanyakan aksi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada, kemudian menanyakan juga komitmen-komitmen atau apa-apa yang akan dilakukan setelah melakukan coach dengan Ibu Rahma tadi. Kemudian menunggu juga aksinya setelah melakukan coach itu untuk dilakukan aksi nyatanya. Seperti itu Pak menurut saya. Baik, luar biasa. Ya, saya juga perhatikan seperti itu di kelompoknya Pak siapa lagi? Pak Hasal sama Bu Rahmawati. Memang secara umum sudah melaksanakan kegiatan di alur tirta. Baik, selanjutnya kelompoknya Ibu Jayanti sama Bu Sukma menanggapi kelompoknya Bu Rahmawati dan Bu Surya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yes, Assalamualaikum Dinda. Jadi saya akan sedikit menanggapi percakapan coaching ya dengan alur tirta dari kelompoknya Ibu Rahmawati dengan Ibu Surya Dharma. Jadi tadi saya mengikuti alur percakapannya dan saya memperhatikan itu juga sudah dilaksanakan dengan alur tirta mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian sampai tanggung jawab. Cuman ada sedikit yang apa namanya di alur identifikasi ya, di alur identifikasi masalah kalau tidak salah atau di rencana aksi itu ada si coach tadi itu malah memberikan penilaian dengan ada tadi menurut saya ya, ada tadi dengan kata menurut saya berarti ibu ini apa siswa ibu ini sudah bosan dengan pembelajaran yang ibu berikan. Nah, sementara yang setahu saya coach ini tidak boleh sama sekali memberikan penilaian kepada coachi ya supaya si coachi ini tidak merasa bahwa dia ini dinilai seperti itu oleh coach ya. Jadi coach ini harus netral, dia tugasnya hanya mendorong si coachi untuk mengembangkan diri, menemukan potensinya. Ya, mengembangkan potensi yang dia miliki. Dia mendorong si coachi ini untuk mendapatkan solusinya sendiri dari permasalahan sendiri. Seperti itu. Jadi tidak boleh memberikan penilaian bahwa, oh rupanya kamu seperti ini ya. Oh jadi saya simpulkan kamu seperti ini. Ya, jadi itu menurut saya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Sekarang terakhir kelompoknya Pak Hasal menanggapi kelompok 3 ya. Oke. Tunggu dulu nak. Kelompoknya Bu Jayanti ya. Menurut saya, kalau saya dengar tadi, karena permasalahannya itu Ibu Jayanti tentang siswa yang sering bolos, itu semua alur tirta sudah dijalani dengan baik, dan yang bertindak juga sebagai coach menurut saya itu sudah memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada si coachi. Jadi menurut saya secara keseluruhan mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu benar-benar yang sebagai coach itu hanya memberikan motivasi yang luar biasa kepada si coachnya. Baik, luar biasa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu,
Jadi sebagai penguatan untuk kita semua, Bapak Ibu, bahwa untuk teknik coaching yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu, tadi itu sebenarnya secara umum sudah mantap. Namun memang seperti tadi ada beberapa komentar bahwa pada saat kita bertanya kepada si coach, kita memang berusaha membuat pertanyaan yang tidak menimbulkan pengertian yang ganda. Maksudnya dia bisa meraba-raba, jadi memang harus kita membuat pertanyaan yang berkualitas dan menuju ke satu sasaran. Ya, jangan sampai di saat mereka menjawab kita berusaha untuk meluruskan, tapi sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Artinya biarkanlah mereka mengalir. Nah, karena itu tadi yang kemarin disampaikan bahwa kita juga perlu memperhatikan kondisi ekspresi si coach tersebut. Nah, kalau kita jadi coach, tidak ada masalah karena kita kan bebas-bebas saja seperti apa. Tapi pada saat kita jadi coach, itu yang harus betul-betul diperhatikan si coach tersebut. Baik, Bapak Ibu, sebagai bahan saya ingin mengingatkan kembali bahwa insya Allah mungkin besok paling cepat, karena besok itu masih dari kementerian itu belum masih pengambilan gambar video di salah satu sekolah yang kebetulan sekolah itu non sekolah penggerak yang dinilai terbaik penerapan IKN-nya tingkat nasional. Jadi itu masih ini besok. Jadi kemungkinan nanti saya bisa download di drive saya videonya, karena biasanya itu kalau kita recall sekarang, nanti besok pagi baru bisa kelihatan di drive kita tersimpan. Jadi saya harus download untuk unggah lagi ke YouTube. Nah, nanti linknya setelah terunggah di YouTube saya akan kirim ke Bapak Ibu. Silakan download lagi, silakan Bapak Ibu cut sesuai dengan tugas di kapan Bapak Ibu, di menit keberapa Bapak Ibu bertugas gitu. Saya kira begitu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan Bu Jayanti. Silakan Bu Jayanti angkat tangan. Mungkin ada mau ditanyakan. Baik Pak, yang saya ingin tanyakan di sini tentang tugas demonstrasi Pak. Di situ kan juga saya lihat membuat percakapan coaching ya. Jadi yang saya ingin tanyakan di situ, apakah kita bisa berkolaborasi dengan teman yang bukan CGP atau harus sesama CGP? Silakan Bapak Ibu kreasi sendiri. Silakan Bapak Ibu kreasi. Mungkin bagusnya ke yang bukan CGP. Maksudnya ke temannya atau apakah. Tapi kalau misalnya sesama CGP enggak ada masalah. Saya sih terima semua apa yang Bapak Ibu kirim. Yang penting jangan sekali-kali ingat pesan saya, jangan menyiksa diri. Oke? Iya, siap. Iya. Ini sudah benar ya, kita sudah tadi jam 4:10. Ini sudah lewat 90 menit kan Bapak Ibu? Sekarang 17, iya hampir 2 jam ya sekarang. Oke. Dan saya takutnya jangan sampai saya matikan rekamannya terus ternyata waktunya tidak mencukupi. Yang jelas ini kalau kita mulai jam 4 tadi harusnya selesainya 5:30. Nah, kita mulai jam 4:10 berarti kita harusnya selesai. Kenapa saya blank nih, Bapak Ibu? Sudah cukupkah 90 menit? Tadi jam 4:10, sekarang jam 17:54. Sudah cukup ya?
Sudah Pak, harusnya sampai jam Sudah lebih, 17.04. Sudah, Pak. lebih. Oke, Sudah udah lebih. lebih ya. Baik, Bapak Ibu. Kalau begitu tidak ada lagi yang bertanya, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi saya terlambat. Kemudian apa ya? Mudah-mudahan tetap sehat semua Bapak Ibu, tidak kewalahan tugas-tugasnya. Terakhir mungkin yang pimpin doa kita karena tadi Pak Aji, sekarang Pak Hasal. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk menutup sesi ini. Baiklah, para guru hebat, marilah kita menutup sesi ini dengan bersama-sama mengucapkan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Pak. Apa dibaca Pak Hasal? Cepat sekali. Dia penalat tuh doa apa hasil dapat Jenny. Doa Doa apa? Doa penutup majelis, Kak. Masih ada maaf ya. Alhamdulillah mantap pun Abu. Alhamdulillah rabbil alamin. Mungkin buru-buru mandi nih Pak Hasan. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri Bapak Ibu pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu ya, saya matikan rekamannya.